Selamat Mutatuli FM. Hai sahabat Mutatuli. Di Mutatuli pagi tadi seperti janji saya di awal, di studio kami sudah ada beberapa tamu yang akan kita ajak ngobrol untuk kesempatan di hari ini 15 Juni 2026. Ada teman-teman dari SMK Muhammadiyah Rangkas Bitung, Muhammadiyah 1 ya Bu ya, tepatnya. Oke. Bu, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir di studio kita untuk kesempatan hari ini. Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya di sini sebagai kesiswaannya. Ada Ibu Cita, saya juga bawa dari adik-adik atau siswa kami. Ada Zahro, ada juga Tiara, ada juga Dita, sama ada juga Hani. Ini anak-anak dari IPM. Anak-anak dari IPM ya Bu ya, baik. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol sama teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini mengenai sistem penerimaan murid baru, gitu ya Bu ya? Ya, betul. Untuk tahun ajaran 2026-2027, betul ya Bu ya? Oke, boleh deh Bu diperkenalkan terlebih dahulu profil singkatnya SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu seperti apa sih? Biar sahabat Mutatuli tahu. Ya, SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu berdiri pada tanggal 18 November 1982. Udah lama ya Bu ya? Banget. Ya, dikenal juga sebagai SMK Mutu Rangkas Bitung. Salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang unggul di Kabupaten Lebak. Itu ya, sekolah kita juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan fokus pada Islam dan keahlian kerja. Siap kerja. Ya, ini menarik ya Bu ya. Tapi sebelumnya mau tahu dulu nih Bu, visi sama misi yang diselenggarakan pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu seperti apa Bu? Ya, untuk visinya itu sendiri tersedianya tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia, mandiri, dan tadi siap kerja dan kompetitif. Untuk misinya kita menyiapkan tenaga teknis menengah yang berkarakter, mampu mengelola potensi daerah, dan semangat kemandiriannya itu harus ada. Harus ada ya Bu ya. Memiliki daya saing, bekerja secara profesional, dan yang paling penting itu adalah kalau di kita menyiapkan kader untuk melanjutkan dan mengembangkan kelembagaan sekolah menengah kejuruan melalui Perserikatan Muhammadiyah. Baik. Ini menarik ya Bu ya. Jadi tidak hanya pendidikan secara formal saja, tetapi pendidikan vokasinya juga ada ya Bu ya. Ini kenapa sih Bu SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini harus menjadi pilihan yang tepat buat calon siswa dan juga orang tua? Iya, karena SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung hadir sebagai sekolah yang memadukan kompetensi kejuruan. Tadi itu sudah saya jelaskan di visi dan misi ya. Pendidikan karakter Islam dan pengembangan potensi siswa gitu. Dari pengembangan potensi siswa ini kita juga punya yang namanya tapak suci. Tapak suci itu identik dengan yang namanya Muhammadiyah gitu. Jadi kami tidak hanya menyiapkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga generasi yang berakhlak, berprestasi, dan siap menghadapi masa depan. Baik, Bu, kalau di SMK Muhammadiyah sendiri ada jurusan apa aja sih Bu, atau program keahlian apa aja sih? Iya, nah di kami ada program keahliannya ada 5. Salah satunya ada farmasi, teknik otomotif kendaraan ringan roda 4, ada teknik mesin, arsitek, dan kehutanan. Untuk di kita yang paling diunggulkan ada 2. Ada 2 ya Bu ya? Ya, ada farmasi dengan teknik kendaraan ringan otomotif roda 4. Gitu. Tapi kalau untuk jurusan yang memang hanya satu-satunya di Rangkas Bitung itu hanya ada di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, yaitu kehutanan. Kehutanan Bu? Iya, kehutanan. Jadi di SMK-SMK lain belum menyediakan program keahlian tersebut ya Bu ya? Betul. Dan menarik nih ada jurusan farmasi juga. Jadi ini untuk adik-adik yang memang tertarik untuk masuk ke dunia farmasi, bisa nih belajar dasarnya di SMK Muhammadiyah ya Bu ya? Kalau untuk SPME-nya sendiri sudah dimulai dari kapan Bu? Kita sudah dimulai pada gelombang pertama, itu ada di bulan Februari sampai Maret ya. Untuk di gelombang keduanya ada di bulan April sampai Mei, dan sekarang untuk gelombang 3 kita dibuka dari bulan Juni sampai dengan awal Agustus. Sejauh ini antusiasmenya gimana Bu untuk melihat pendaftaran murid baru ini Bu di SMK Muhammadiyah?
Sejauh ini karena kita sudah sosialisasi ke beberapa SMP sederajat yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya, bukan hanya di Kecamatan Rangkas Bitung, tetapi juga di Kecamatan Warung Gunung. Kita sampai ke Muncang, Citeras, Sabagi, sudah kita jelajah gitu ya. Antusiasnya alhamdulillah mereka pada antusias untuk mengikuti program keahlian kejuruan di sekolah kita. Tetapi tadi itu kita menunggu informasi atau info dari yang namanya sekolah negeri, karena di sisi lain mereka juga kan ingin mendaftar terlebih dahulu ya ke sekolah negeri gitu. Jadi untuk antusiasnya mereka sangat antusias, akan tetapi mungkin kita menjadi pilihan kedua, tetapi ada juga yang sudah mendaftar gitu. Menjadi pilihan pertama. Menjadikan pilihan pertama SMK Muhammadiyah ini ya Bu ya. Bu, untuk SPMI-nya sendiri adakah biaya-biayanya? Untuk biaya karena kita sudah mengikuti program sekolah gratis ya PSG dari pemerintah yang dicetuskan oleh Bapak Andra Soni, Gubernur Banten kita. Untuk biaya SPP 0 rupiah. 0 rupiah ya, untuk Bu, biaya pendaftarannya juga tidak ada. Untuk uang bangunannya juga tidak ada. Kita mungkin hanya ke seragam saja. Karena itu juga sama ya dengan yang di sekolah negeri. Terus kita juga ada yang namanya asrama boarding itu. Ada asramanya Bu? Ada asramanya. Jadi itu untuk siswa yang jauh gitu ya Bu ya, domisilinya dan ingin sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, ada asramanya disediakan ya Bu. Nanti kita mau ngobrol soal program keahlian atau jurusannya ya Bu ya. Saya mau mengulik lebih jauh lagi mengenai program keahliannya. Ini ada tadi desain permodelan dan juga informasi bangunan, betul ya Bu? Betul. Ada farmasi, ada kehutanan, ada kendaraan ringan otomotif dan permesinan. Bu, sejauh ini Bu, yang paling diminati yang mana Bu? Farmasi dan otomotif. Teman-teman yang ada di sini ini? Iya betul, ini anak-anak dari farmasi. Anak-anak dari farmasi ya. Nah, sobat nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ibu Cita dan juga teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini, dan kita bakalan ngobrol lebih jauh lagi mengenai program keahlian yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Tapi setelah yang satu ini tetap di 89 Mutatuli FM. 89 Mutatuli FM, sahabat Mutatuli, kembali lagi di obrolan pagi hari kita bersama SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, dan masih bersama Ibu Cita juga teman-teman dari SMK Muhammadiyah. Nah, tadi kan saya sudah ngobrol singkat mengenai SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini bersama Ibu Cita. Nah, sekarang kita ngobrol sama teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Bisa diceritain nggak ya pengalaman-pengalaman menariknya selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini sejauh mana? Boleh dari siapa? Sebelah Ibu? Dita, boleh dari Dita dulu. Pengalaman saya di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung sangat berkesan. Selama bersekolah di sana, saya tidak hanya mendapatkan ilmu sesuai jurusan yang saya pilih, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Guru-gurunya membimbing siswa dengan baik dalam kegiatan belajar maupun kegiatan sekolah lainnya. Saya juga memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang membantu mengembangkan keterampilan dan menambah pengalaman seperti pimpinan ranting, Ikatan Kader Muhammadiyah atau PRIPM. Dita ikut ekstrakurikuler? Ikut apa tuh? Ikut itu. Pimpinan IPM. Ya. Selain itu tapak suci juga. Tapak suci ya. Wah, keren ya Sobat Mutatuli ya. Dan yang di depan kita boleh diceritakan pengalaman menariknya selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung? Pengalaman saya sekolah di SMK Muhammadiyah Rangkas Bitung itu bisa mempunyai teman-teman yang baik. Terus bisa ikut IPM, itu kan IPM kan bisa membuat public speaking saya lebih maju gitu ya. Terus saya juga itu mengikuti eskul ekstrakurikuler tapak suci gitu. Dan saya juga sangat alhamdulillah di SMK Muhammadiyah ini bisa bertemu dengan guru-guru yang sabar gitu ya kan. Terus yang baik. Itu ya. Kalau di sebelahnya boleh diceritakan gimana pengalamannya? Saya sekolah. Bisa boleh saya?
Oke. Selama bersekolah, saya mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Saya belajar berbagai mata pelajaran, bekerja sama dengan teman-teman dalam tugas kelompok, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu pengalaman yang paling berharga dan berkesan adalah saya mengikuti IPM. Kan di sana saya belajar tentang kerjasama, disiplin, tanggung jawab, terus juga menambahkan skill saya yang minim. Dari kegiatan tersebut saya belajar tentang mengambil keputusan, belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Oke. Ini semuanya kan teman-teman dari jurusan farmasi ya Bu ya? Iya, betul. Kalau di jurusan farmasi apa namanya ya? Subjek apa yang paling sulit? Apa? Dasar-dasar kefarmasian. Dasar-dasar kefarmasian. Kenapa bisa dikatakan sulit? Karena kan di situ kita belajar menghitung dosis juga kan, terus juga meracik biar takarannya benar. Oke, ya betul. Karena obat itu bisa jadi penyembuh, bisa juga jadi racun ya. Kalau dosisnya salah. Oke, jadi itu yang paling sulit ya. Tapi gimana nilainya sejauh ini? Masih aman? Aman. Baik ya. Tapi teman-teman kalau di program keahlian kefarmasian ini belajar apa aja sih selain meracik obat gitu? Bikin jurnal, terus juga pelayanan farmasi. Ya, pelayanan farmasi. Terus apa lagi? Yang membuat obat ya. Kebanyakan itu sih Kebanyakan prakteknya. itu ya prakteknya ya. Cara membuat obat ya. Bu, untuk alur pendaftaran SPMB-nya sendiri seperti apa sih Bu? Untuk alurnya kita cukup mudah ya. Untuk alurnya yang pertama calon siswa cukup untuk mendaftar, bisa itu lewat online maupun offline. Oh, bisa online juga Bu? Iya, bisa online. Untuk scan barcode-nya memang sudah ada di Instagram kita, ada di brosur yang sudah kita sebar. Jadi nanti untuk calon siswa tinggal melengkapi berkas persyaratan, lalu mengikuti proses verifikasi dan tes pemetaan apabila diperlukan ya. Terus selanjutnya dinyatakan diterima calon siswa itu, lalu mendaftarkan pendaftaran ulang. Jadi setelah pendaftaran ulang nanti siswa siap untuk mengikuti fortasi. Nah, kalau di sekolah lain itu namanya MPLS, kalau di kita fortasi. Singkatan dari Forum Ta'aruf Siswa. Forum Ta'aruf Siswa, baik, menarik nih. Syaratnya apa aja Bu kalau untuk pendaftaran SPMB-nya sendiri? Iya, untuk persyaratannya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, surat keterangan lulus kalau belum ada ijazah, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga, surat kelakuan baik dari sekolah karena itu sangat penting, akte kelahiran, pas foto, dan kartu PIP karena kita juga memiliki program PIP dan KIP. Kalau yang sudah punya itu ya Bu ya? Yang sudah punya, tinggal itu dilampirkan. Untuk persyaratannya, ada yang ditambahkan lagi Bu? Mungkin ada biaya pendaftaran atau bagaimana Bu? Rp0. Baik, Rp0 ya. Jadi itu saja ya sahabat Betul ya, berkas-berkas yang harus dibawa untuk mendaftar ke SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Nah, kalau misal di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini, cara calon siswanya memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya seperti apa? Caranya berdasarkan minat dan bakat ya, kemampuan. Jadi untuk si calon siswa jangan hanya mengikuti apa kata teman, tapi harus sekarang gitu ya Bu, betul. Kalau temannya farmasi, jadi ke farmasi. Iya, jadi kita juga menyediakan forum untuk konsultasi ya. Di sana ada sekretariatan SPMB, ada gurunya juga dan ada siswanya. Jadi kita bisa memberikan atau memberi penjelasan lah kepada calon siswa tentang jurusan-jurusan yang memang mau mereka pilih. Jadi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada di masing-masing calon siswa gitu. Baik. Nah, ini kan ngomongin soal potensi siswanya ya Bu ya. Berarti kan kita menjurus ke program keahliannya nih Bu. Nah, untuk program keahlian di sini kan ada 5 tadi ya Bu ya. Iya, betul. Permodelan informasi bangunan, farmasi klinis, teknik kehutanan,
teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik pemesinan. Ini dari masing-masing program keahlian ini nantinya akan ada sejenis yang namanya magang atau praktek kerja gitu Bu? Ya ada. Oh, ada. Jadi untuk masing-masing jurusan ya, untuk yang farmasi itu sendiri kita memang sudah bisa bekerja sama dengan puskesmas di seluruh Kabupaten Lebak ya. Itu jadi gimana anaknya nih? Kalau misalkan anaknya itu ada asalnya dari Muncang, biasanya kan mereka ingin lebih dekat dengan rumah. Betul. Kapan lagi gitu kan bisa sekolah dekat rumah. Iya, Jadi iya, kita memperbolehkan anak untuk di puskesmas Muncang atau di klinik yang memang ada di Muncang misalkan. Jadi nanti kita mengirimkan surat ke masing-masing perusahaan ya atau klinik ataupun puskesmas. Jadi nanti anak kalau misalkan diterima di sana, anak bisa magang di sana. Gitu. Begitu juga dengan teknik otomotif, mesin dan lain sebagainya. Untuk sejauh ini kita memang sudah ada beberapa yang memang sudah MOU dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk teknik kendaraan ringan roda 4 otomotif khususnya itu ada bengkel Insaf yang di dekat sekolah kita. Gitu. Kalau untuk mesinnya ada di bengkel Las, ada di kalau nggak salah di Komdik yang sekarang lokasinya. Untuk yang kehutanan ada di Rimbun. Rimbun itu adanya di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Iya, kita sudah bekerja di sana. Jadi Rimbun itu semacam kayak tempat untuk rekreasi. Jadi anak-anak bisa sambil praktek, bisa sambil belajar. Seru tuh. Oke. Dan kalau untuk yang bangunan Bu, biasanya mereka magangnya di mana? Arsitek ya. Nah, untuk arsitek biasanya kita bekerja sama dengan dinas-dinas ya untuk pemetaan lingkungan hidup ya. PUPR. Cuman memang untuk 2 tahun terakhir ke sini karena jurusan arsitek itu tidak ada ya. Jadi untuk kerjasama kita ke dinas mungkin di stop dulu. Mudah-mudahan di tahun ini ya akan ada lagi. Iya, akan ada lagi. Di 5 program keahlian ini sudah lama ada atau baru dibentuk? Sudah lama ada. Sudah lama ada. Jadi kalau saya kan masuk di tahun 2021 nih masih baru. Jadi ketika saya masuk sudah ada 5 jurusan ini gitu. Dan waktu pada saat itu kelimanya menjadi jurusan yang sangat unggul gitu, betul. Iya, mencetak generasi-generasi yang siswanya juga lumayan luar biasa gitu. Karena memang di program keahlian ini dilihatnya siap kerja ya Bu Iya, ya. betul. Ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Saya mau nanya sama teman-teman SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung lagi nih. Kenapa pilih farmasi? Ayo kenapa? Ayo kenapa? Boleh dari siapa? Ini namanya? Tiara. Boleh dari Tiara. Tiara kenapa pilih farmasi? Karena pengen dilanjutinnya ke jurusan kesehatan lagi. Oke, emang cita-citanya jadi nakes ya? Iya. Oke. Kalau ini yang satunya kenapa? Sama sih biar Sama. kedepannya bisa kuliah di bidang kesehatan. Oke, kalau untuk Zara? Dita. Dita. Oh ya, Dita. Mungkin sama seperti teman-temannya karena cita-citanya juga ingin jadi apoteker dan punya apotek sendiri. Wih, kayak punya apotek sendiri Iya. ya. Oke, jadi makanya ambil jurusan farmasi ya. Baik, Bu, ini kan tadi kita sudah sedikit menjelaskan mengenai program keahliannya ya. Iya. Nah, untuk keunggulan yang membedakan SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung dengan sekolah lain apa? Iya, untuk keunggulannya Kan di Lebak nih SMK banyak nih ya Bu ya. Iya, gitu. betul. Nah, untuk SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung sendiri apa tuh Bu keunggulannya dibandingkan dengan sekolah lain? jadi SMK swasta yang sudah memiliki jaringan luas di dalam Serikat Organisasi Muhammadiyah gitu. Oke. Kalau kita ketahui bahwasannya Muhammadiyah itu perserikatan yang memang mulai dari atas sampai terbawah itu ada.
Jadi tahapan-tahapan bagaimana kita akan mencapai ke atas itu dari bawah dulu. Nah, contohnya kayak anak-anak yang sekarang ini ada, yaitu IPM ranting mulai dari terbawah. Nanti ada yang namanya PDIPM untuk ke kabupatennya, ada yang namanya IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu ada Pemuda Muhammadiyah, lalu ada Nasyatul Aisyah, lalu ada Aisyah, lalu juga ada PDM, yang terakhir ada PP Muhammadiyah, ada di nasional gitu. Wilayah dulu, wilayah itu ada di provinsi, lalu ada di PP nasional. Nah, kenapa saya menjelaskan untuk hierarki organisasi? Karena itu tadi jaringan luas Muhammadiyah itu di Perserikatan Organisasi Muhammadiyah itu menjadi nilai tambah untuk penghubung koneksi ya orang tua atau siswa. Jadi bagaimana siswa ini akan melanjutkan, kita sudah mempunyai channel-channel atau link-link untuk ke sekolah tinggi. Salah satunya itu ada Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Fahrudin Tangerang, sama yang terakhir itu ada Universitas Muhammadiyah Banten. Jadi nanti adik-adik calon mahasiswa ini, adik-adik yang di sini nih yang sekarang kelas 2 ya, nanti sebentar lagi kalian kelas 3. Kita selalu menanyakan apakah kalian mau lanjut atau siap kerja. Jadi melalui link Perserikatan Muhammadiyah kita bisa membantu siswa dan siswi ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya lewat dari organisasi yang mereka tempuh pada saat ini di bangku sekolah maupun nanti setelah lulus gitu. Itu yang membedakan kita dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain biasanya kalau sudah lulus aja. Iya betul, Sudah selesai. Nah, kalau Muhammadiyah alhamdulillah sampai sejauh ini para alumni kita juga masih siap membantu untuk di sekolah, dengan artian membantu membimbing anak-anak lah, membimbing anak-anak IPM bagaimana cara mereka berorganisasi dengan baik gitu ya, ke arah yang lebih positif, bisa mengembangkan potensi mereka di mananya yang mereka miliki gitu. Ya, jadi kita dibantu gitu. Baik, jadi memang untuk SMK 1 Muhammadiyah ini keunggulannya yaitu dia tadi linknya luas, jaringannya luas. Jadi nanti bisa dibantu juga untuk lulusan-lulusan dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini dibukakan jalan arahnya mau kemana, gitu ya Bu ya. Oke, semakin menarik obrolan kita di pagi hari ini. Saya masih mau ngobrol sama Ibu Cita, tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Multatuli FM 89 Multatuli FM. Kita balik lagi di obrolan pagi hari ini dan sudah 30 menit lepas dari pukul 10. Tidak terasa ya Bu, kita sudah ngobrol 30 menit dan masih ada beberapa menit ke depan untuk ngobrol mengenai sistem penerimaan murid baru SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Tadi kan kita sudah kasih spill nih untuk keunggulan yang membedakan SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung dengan sekolah lain ya Bu ya. Iya betul. Nah, kalau misal fasilitasnya sendiri Bu yang tersedia di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung untuk menunjang pembelajaran siswa ini ada apa aja Bu? Untuk fasilitasnya kita sudah punya ruang kelas, laboratorium, ruang aula yang sudah ber-AC. Ya, ada masjid juga, masjid SMK Muhammadiyah, asrama putra dan putri tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Untuk boarding ini juga gratis ya. Ruang praktek mesin, ruang praktek otomotif. Kita juga ada yang namanya dapur MBG sendiri. Jadi ada di lingkungan sekolah. Wah, keren. Jadi bisa dipantau ya Bu ya makanan para siswanya ya. Kalau bisa request langsung sama chefnya. Nah, kalau untuk ini Bu dari 5 program keahlian yang sekarang ada ya Bu ya, masing-masing itu punya workshop atau laboratorium Bu? Iya, masing-masing punya laboratorium, farmasi juga sudah ada, otomotif dan mesin, arsitek, lalu kehutanan. Kalau kehutanan ini kan kita butuh yang namanya untuk di luar ya. Betul. Jadi memang itu tadi untuk Rimbun itu bukan hanya tempat PKL tapi juga tempat pembelajaran anak gitu. Oke, baik. Itu ya Sobat Multatuli ya fasilitasnya ya. Nah, untuk sekolah SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung sendiri Bu,
mempersiapkan siswanya nih supaya siap bekerja setelah lulus nih gimana Bu? Karena ini yang paling krusial menurut betul. saya ya. Jadi melalui pembelajaran berbasis praktek ya, kegiatan PKL di dunia industri, lalu ada pembinaan karakter dan etos kerja serta pengembangan keterampilan teknis dan juga soft skill. Jadi mereka dibekali lulusan SMK Muhammadiyah dibekali dengan praktek-praktek yang memang diharapkan bisa siap kerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan. Oke. Jadi benar-benar mencetak generasi yang siap kerja ya Bu ya, tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi juga secara praktek di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu berimbang ya Bu ya. Betul. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikulernya sendiri Bu yang bisa diikuti oleh siswa ada apa aja nih Bu? Ada yang namanya kelompok remaja ilmiah, itu ada apa tuh, Bu? KIR. Jadi siswa itu boleh diceritakan nggak? Boleh, Jahro, silakan. siapa yang ikut KIR? Yang ikut KIR? Yang untuk KIR. Ayo diceritakan di KIR belajar apa aja? Belajar apa aja nih kemarin? Pas terakhir di semester kemarin ya? Udah. Kita juga praktek air fryer kayak api dari busa gitu. Oke. Ya, gitu terus sama praktek-praktek lain seperti bikin Apaan? itu yang Tumbuhan yang ya, di- tumbuhan. Oke. Daur ulang dari Ya, sampah itu loh tempatnya. iya. Hidroponik. Ya, hidroponik. Ada lagi? Ada lagi? Udah sih baru hidroponik, tapi habis ini mau bikin lagi. Ya. Bikin inovasi-inovasi baru Iya, gitu betul. ya Bu ya. Karena memang KIR ini ekstrakurikuler yang baru di semester kemarin gitu ya. Ada inovasi dari Ibu Ani gitu. Ibu Ani beliau tergabung di kelompok KIR di Kabupaten Lebak. Akhirnya beliau mencetuskan yang namanya ekstrakurikuler untuk KIR ini. Jadi untuk mendaur ulang kayak tadi untuk dari bahan sabun ya bisa menghasilkan api ya Luar gitu. biasa. Oke. memanfaatkan yang ada gitu, mendaur ulang. Oke, selain KIR Bu? Ada lagi yang namanya IPM ya, tadi sudah kita gaungkan. Terus ada tapak suci, ada public speaking. Public speaking juga sama, memang tergolong baru Bu. Tergolong baru karena keterbatasan sumber daya waktu di semester awal. Alhamdulillah untuk sekarang nanti kita untuk go-kan lagi gitu ya untuk public speaking. Dan yang terakhir ada sentra tasik. Sentra tasik ini paduan suara. Oh, Gitu. paduan suara. Tapak suci tadi bela diri berarti ya Bu? Iya, bela diri. Oke, berarti teman-teman di sini semuanya bisa bela diri Bu? Pada ikut tapak suci kan tadi? Iya, Wah, betul. keren. Itu jadi ekstrakurikuler wajib gak Bu? untuk Iya, tapak betul. suci? Kalau untuk tapak suci menjadi ekstrakurikuler yang wajib karena itu sebagai ikonik ya di Iya. SMK Muhammadiyah gitu. Oke, keren banget. Jadi semuanya dibekali dengan pembelajaran bela diri juga ya Bu ya. Nah Bu, untuk pesannya nih untuk Bapak Ibu kepada para siswa SMP ataupun MTS yang saat ini sedang menentukan pilihan sekolah lanjutannya gimana Bu? Itu Iya. kasih pesan gimana Bu? Jadi untuk adik-adik SMP dan MTS sederajat, jangan ragu untuk memilih sekolah yang dapat mengembangkan potensi, mengantarkan kalian menuju cita-cita sekolah, cita-cita pilihan sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu Baik. dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Maka kami mengundang adik-adik untuk bergabung dan tumbuh bersama di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Baik, sip, keren banget Bu. Kalau misalnya sekarang ada yang dengerin kita nih ya Bu, yang kebetulan baru-baru lulus nih, kenapa tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bergabung di SMK 1 Muhammadiyah Rangkas Bitung Bu? Ya, jadi kami tidak hanya mendidik siswa menjadi lulusan yang kompeten, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mandiri dan siap bersaing sesuai dengan visi dan misi yang kita gaungkan di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Oke, untuk peluang kerjanya sendiri Bu bagi lulusan SMK gimana Bu di industri sejauh ini Bu? Iya, untuk peluang kerja kami sangat terbuka karena alhamdulillahnya di tahun 2023 kita sudah bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak. Oh oke. Iya, jadi kita sudah punya yang namanya BKK. BKK itu adalah
bursa kerja khusus. Dimana kalau untuk tingkat SMK itu BKK itu sangat penting karena apa, kita bisa menjadi menjadi jembatan bagi para lulusan untuk memperoleh informasi peluang kerja di mana mereka yang mereka inginkan gitu ya. Jadi informasi itu alurnya dari Dinas Ketenagakerjaan melalui kita, organisasi yang ada di BKK, lalu kita sebar ke para alumni dan itu nanti diserap. Bisa juga kita sebagai jembatan untuk perusahaan-perusahaan mengadakan yang namanya rekrutmen mandiri. Gitu. Iya, sejauh ini memang ada perusahaan yang sudah MOU, yaitu sudah, Bu? Ya, ada Sosro, PT Sosro. Kalau untuk PNM itu kan kalau kita lihat PMN itu mencetaknya kebanyakan perempuan. Betul. Ya, memang di awal semester kita ditawari karena kita belum siap, karena kebanyakan kita laki-laki. Laki-laki ya, Bu. Ya. Jadi PNM belum bisa menampung untuk laki-laki dan perempuan. Akhirnya masih kita pertimbangkan gitu. Oke, jadi jaringan untuk tenaga kerjanya juga sudah ada ya, Bu, ya, peluang kerjanya sudah ada. Bu, saya tadi sedikit sedikit bertanya-tanya. Kalau untuk program keahlian mesin ataupun kendaraan otomotif itu ada siswinya, Bu? Ada. Ada. Siswi ya. Kalau siswi di angkatan ini memang nggak ada. Tapi di angkatan sebelumnya. Di angkatan sebelum-sebelumnya ada. Oke. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nih ya, Bu, ya, untuk para teman-teman yang sekarang dengerin kita, terutama untuk para perempuan baru lulus SMP ataupun MTS mau tertarik ke jurusan mesin atau otomotif, bisa ya, Bu, ya? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa ya, Bu. Untuk persiapannya sendiri, Bu, sudah sejauh mana nih, Bu, menyambut siswa-siswi lulusan baru, Bu, di SMK Muhammadiyah, Bu? Iya, kita sudah sangat prepare dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena SPMB bagi sekolah swasta itu merupakan ajang yang memang betul-betul harus dipersiapkan dari tahun ke tahun. Betul, setuju. Kalau istilahnya kita nggak ada libur gitu kalau untuk SPMB, untuk SPMB swasta. Nah, jadi sejauh ini yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke SMP yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya. Nah, untuk persiapan menyambut pelimpahan pelimpahan dari sekolah negeri ini, kami biasanya untuk membuka stand di sekolah-sekolah negeri gitu. Oh, disiapkan juga ya, Bu, disiapkan ya? juga. Jadi untuk dipermudah stand. aksesnya ya, Bu, ya? Betul, dipermudah aksesnya. Jadi siswa yang jauh bisa lewat online, yang dekat bisa lewat offline. Oke, jangan takut ya untuk yang domisilinya jauh dari Kabupaten Lebak, karena sudah disediakan ya, Bu, ya, asrama sudah ya, Bu? disediakan asrama untuk boarding. Laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dipisah tentunya ya, Bu, ya. Dan jangan takut juga, sudah ada dapur MBG sendiri. Iya. Sudah ada Keren dapur sih. MBG. Oke. Bu, kalau misal pendengar ingin mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai pendaftaran, kemana bisa menghubunginya, Bu? Iya, untuk pendengar yang bisa datang langsung ke Sekolah Perguruan Muhammadiyah, itu ada di Jalan Bakti Manunggal, Salahaur, Kelurahan Cijoro, Lebak, Rangkas Bitung. Baik. Jadi ada di Salahaur atau bisa scroll TikTok kami ada di smkmutu.rangkasbitung atau Instagram kami di smk.mutu-rangkasbitung. Atau bisa langsung hubungi hotline kami di 0878 7135 1790. Nah, itu Ketua SPMB SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Baik, Bu, terakhir, Bu, kepada semua sahabat Mutatuli yang saat ini mendengarkan kita, Ibu mau memberikan pesan apa? Iya, pesannya kita walaupun menjadi sekolah pilihan kedua, akan tetapi untuk pembelajaran kita usahakan di nomor 1. Jadi untuk para siswa, para orang tua jangan ragu untuk pilih SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, karena sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu sudah 0 rupiah. Ya, Bu, ya? Iya, mulai dari pendaftaran, mulai dari SPP dan juga uang bangunan. Jadi kita tunggu di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Ayo kita bergabung. Oke, ayo kita bergabung.
kasih kesempatan juga buat teman-teman yang sekarang hadir, Dita, Tiara dan Zaro ya. Diajakin dong teman-temannya buat sekolah di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung ya. Siapa dulu? Oke, siap. Silakan. Jangan lupa masuk ke SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung dan bergabung dengan kami kakak-kakak IPM. Oke. Kita akan mengajak adik-adik untuk ber-IPM dan ikutin eskul yang lainnya. Oke, itu dari Tiara ya. Dari Dita. Oh, dari Dita. Aduh, dari tadi ketuker mulu. Dari Tiara gimana Tiara? Ayo ajakin adik-adiknya. Ayo teman-teman masuk ke SMK Muhammadiyah. Jangan takut, kami juga di sana saling membantu gitu. Oke. Cukup? Cukup. Terakhir dari Zaro, ayo silakan. Teman-teman gabung ke SMK kita, karena di SMK kita udah pasti menyala. Wih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sobat atlet tidak terasa ya obrolan kita sudah kurang lebih 50 menit dan nampaknya saya harus pamit undur diri dari Multatuli Pagi untuk edisi siang kali ini. Dan ya sekali lagi yuk gabung di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung ya. Walaupun second choice tapi tadi dijadikan untuk menjadi prioritas utama kalau untuk pembelajarannya Bu ya. Jadi silakan gabung, scrolling aja di medsosnya kalau mau tahu info lebih lengkapnya mengenai SPMB ini di smk.muturangkas ataupun di SMK Mutu Rangkas ya Bu ya untuk TikToknya, dan juga tadi ada di hotline-nya di nomor berapa Bu? Di 0878 7135 1790 ya Bu ya, dengan Ibu Ani Aprianti. Iya, terima kasih untuk Ibu Cita yang sudah hadir di Sudah Multatuli FM, dan untuk teman-teman yang ada di SMK Muhammadiyah juga terima kasih. Belajar terus ya Nak ya. Mudah-mudahan cita-citanya cepat tercapai. Amin. Dan untuk sama Multatuli juga tetap stay tune terus di Multatuli FM karena masih ada lagu-lagu apik yang akan menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan hari ini. Ayu Dinar pamit, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, informatif dan solutif.